Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfita Sari, kelas Petik KF dengan NIM 2209095020088. Di sini saya akan membahas tentang cara menggunakan sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat melanjutkan program aplikasi pada komputer mereka. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Tipe sistem operasi. Yang pertama, Real-Time Operating System. RTOS atau Sistem Operasi Waktu Nyata adalah sebuah sistem operasi yang dirancang untuk melayani beberapa tugas pemrosesan data masuk atau keluar secara real-time tanpa penundaan, dikenal dengan istilah multitasking. Kelemahan dari metode sekuensial tradisional adalah waktu tanda eksekusi suatu program karena menunggu eksekusi program lainnya yang belum selesai. Yang kedua, Single User atau Single Tasking Operating System. Sistem operasi single user yaitu sebuah sistem operasi yang hanya menjadikan akses ke sistem komputer ke satu pengguna sekaligus. Apabila ada penggunaan lain yang akan mengakses sistem komputer, maka yang sudah menggunakan komputer harus sudah selesai menggunakan komputer. Yang pertama, sistem operasi single user, single tasking atau satu komputer hanya dapat digunakan oleh satu user dan hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu. Yang kedua, sistem operasi single user multitasking atau satu komputer digunakan oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program pada satu waktu. Contoh sistem operasi single user multitasking adalah Windows, Mac OS, BOS, JDS, dan lain-lain. Yang ketiga, single user atau multitasking operating system. Pengertian sistem operasi multi-user. Sistem operasi yang dikenal dengan multi-user adalah sistem operasi yang dapat memungkinkan beberapa pengguna pada komputer yang berbeda atau terminal untuk mengakses sistem tunggal dengan satu sistem operasi di atasnya. Jenis sistem operasi multi-user dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem operasi multi-user single tasking, dan yang kedua, sistem operasi multi-user multitasking. Contoh sistem operasi multi-user. Contoh multi-user single tasking adalah Novell NetWare yang menjalankan SO Network berbasis DOS. Contoh sistem operasi multi-user dan multitasking adalah Linux, Unix, FreeBSD, SO turunan Unix, Windows dengan aplikasi Citrix, Matev Rame, dan lain-lain. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone merupakan jenis sistem operasi komputer yang cukup lengkap. Sistem operasi ini dapat berdiri sendiri dan memiliki fitur-fitur cukup lengkap. Yang kedua, sistem operasi Live CD. Jenis sistem operasi yang satu ini cukup ringan untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan ukurannya yang terbilang cukup kecil. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Jenis sistem operasi komputer yang satu ini memiliki fungsi tertentu dan cukup spesifik. Sistem operasi ini tertanam langsung pada komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang keempat yaitu sistem operasi jaringan.
Sistem operasi jaringan merupakan sebuah sistem operasi yang khusus, dibuat untuk menangani keperluan jaringan. Beberapa layanan ditawarkan dari sistem operasi jaringan, diantaranya adalah sharing printer, DNS service, HTTP service, dan masih banyak lainnya. Meningkatkan sistem operasi dengan utility software. Backup utility REST. Backup adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi atau data yang tersimpan di dalam harddisk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi perangkat ke lokasi perangkat lain. Fungsi backup utility REST. Kegunaan atau manfaat backup data yaitu kita masih mempunyai cadangan data dari data yang hilang, rusak maupun terhapus, baik yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri atau faktor lain di luar kemampuan kita, seperti terkena virus, file rusak atau tidak bisa dibuka, perangkat komputer error atau bermasalah, mati listrik, bencana, dan lain sebagainya. Antivirus adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk menangkal virus, memberikan perlindungan dan serta keamanan data dan sistem di komputer. Firewall merupakan sistem keamanan yang berfungsi sebagai pembatas antara jaringan internet dan komputer. Firewall terbagi menjadi dua jenis, yaitu hardware dan software. Pekerjaan utama firewall adalah memfilter transaksi data yang terjadi saat Anda berselancar di internet. Pengertian screensaver adalah salah satu fitur yang disediakan pada komputer untuk menampilkan suatu gambar dinamis ketika komputer tidak menerima input atau tidak adanya aktivitas yang terjadi dalam beberapa waktu tertentu. Fungsi screensaver: yang pertama, melindungi kerusakan layar; yang kedua, menghindari prosesor mati; yang ketiga, memperindah layar atau hiasan; dan yang terakhir, manajemen daya. Keamanan sistem operasi. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting, data informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dilakukan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Servis-servis pada sistem operasi. Yang pertama, eksekusi program; yang kedua, operasi input-output; yang ketiga, manipulasi sistem; yang keempat, komunikasi; yang kelima, menangani kesalahan; yang keenam, pengelolaan sumber daya; dan yang terakhir, perlindungan. Itu tadi cara penggunaan sistem operasi yang sempat kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.